Hai semua, di video kali ini kita akan coba untuk mengatur relasi dari user dan juga profile menggunakan relasi hash1 di sini. Nah, jadi di sini untuk hash1-nya kita pasang di dalam table parent-nya, di mana relasi one to one kita ini sendiri. Table parent-nya itu yaitu table user dan table child-nya yaitu table profile. Yang akan kita atur nanti dalam modelnya sini. Nah, contohnya di sini ada model A dan model B. Nah, di mana model A ini dia hash1 ke model B. Jadi model A-nya ini mempunyai satu relasi ke model ke B-nya. Dan di dalam relasinya nanti kita bisa gunakan yang namanya opsinya apa. Seperti mungkin kita bisa masukkan nama foreign key-nya apa dan lain-lainnya. Nah, di sini kita akan coba untuk one to one relationship-nya menggunakan yang namanya hash1-nya. Yang nanti kita tampilkan di endpoint yaitu /api/v1/out/me, itu untuk menampilkan data user yang login. Contohnya mungkin hasil akhirnya seperti di gambar. Itu dalam user, tampil juga untuk data dari profilnya menggunakan relasinya yang ini, hash1. Tanpa berlama-lama lagi kita langsung masuk saja ke dalam codingannya. Sini pertama-tama kita buka saja dulu untuk model dari user yang sudah kita buat. Kita masuk ke folder model, masuk ke file usernya. Ini saya close dulu yang tidak diperlukan. Nah, di table usernya ini kita langsung bisa buat relasinya di dalam static associationnya ini. Kita langsung buat saja. Nah, pertama di sini untuk model user kita buat dia hash1 mempunyai satu yang berrelasi di models profile, yaitu nama profile, nama model dari profilnya. Nah, kemudian di sini kita bisa masukkan optionnya apa saja. Masukkan optionnya supaya lebih spesifik, kita masukkan foreign key-nya, di mana foreign key yang ada di table profilnya itu yaitu user ID. Sini kita masukkan user ID. Di sini hati-hati ya, jangan sampai typo karena biasanya kalau dia typo terdapat error. Usahakan nama foreign key-nya itu sama dengan nama kolom di table profilnya. Kita save yang ada di sini, kemudian kita masuk ke dalam auth controller yang di sini, yang mengatur /me-nya yaitu fungsi get my user ini. Di get my usernya ini kita panggil dulu model profilnya di paling atas. Di sini profile. Selanjutnya di dalam sini, nah di sini kan dia gunakannya find by pk. Kita coba ganti saja menggunakan find1. Kemudian requestnya berdasarkan request user ID yang login. Kita buat berupa objek where ID sama dengan request user ID yang login. Nah, kemudian kita include-kan yaitu model profile yang sudah kita buat. Model, nah di sini huruf kecil semua ya untuk penulisan modelnya, yaitu profile. Oh, include-nya harusnya berupa objek. Kita buat berupa objek seperti ini. Masuk include-nya ke dalam. Nah, kemudian atribut yang kita tampilkan apa saja. Sini kita bisa masukkan atribut. Jadi atribut di model profilnya, yaitu kolom-kolomnya yang akan tampil di dalam usernya nanti apa-apa saja atributnya. Kita bisa tampilkan di sini. Kita bisa tampilkan semua datanya, exclude kecuali kita tidak perlu tampilkan kolom created at,
created at dan juga updated at dan kolom user ID seperti ini. Dan untuk model usernya kita bisa tampilkan juga untuk atribut apa saja yang kita ingin tampilkan. Kita bisa masukkan juga di sini. Setelah include atribut, nah ini atribut untuk model user, yang dalam ini itu atribut untuk model profile. Nah untuk user mungkin supaya passwordnya nanti tidak kelihatan pada saat kita atur responnya. Sini kita masukkan di exclude-nya, yaitu passwordnya tidak perlu ditampilkan. Jadi nanti yang tidak tampil itu created at, updated at, dan juga password di model usernya. Dan untuk responnya, di sini kita bisa atur respon dengan status 200. Tampilkan saja berupa data, yaitu variable current user. Seperti ini. Kayaknya sudah rapi. Kita jalankan servernya seperti biasa. npm run dev. Dan karena dia berhubungan dengan database, kita jalankan juga Apache dan MySQL di dalam examnya. Dan di sini kita bisa baca rutenya yang akan kita gunakan atau endpoint yang akan kita gunakan, yaitu di root out router, yaitu yang /me yang ini. Nah dia butuh yang namanya out middleware, jadi kita harus login dulu untuk mendapatkan data dari usernya. Kita masuk langsung ke Postman. Nah pertama kita lakukan login dulu. Nah kita login pakai user yang sudah ada profilnya, yang kita buat di video sebelumnya. Kita send. Berhasil. Nah selanjutnya kita tampilkan di endpoint me yang ini, yaitu /cp/v1/out kemudian /me. Kita coba send. Nah di sini datanya tampil. Nah kolom-kolomnya juga tampil ya, yang kita exclude tadi, yaitu created at, updated at, dan juga password. Di dalam usernya itu tidak tampil, dan di profilnya yang tidak tampil tadi yang kita exclude atributnya yaitu created at dan juga updated at, dia juga tidak tampil di sini. Dan juga di sini dia tampil datanya, itu data dari user dan juga relasinya yang ada di profile. Nah, kita bisa cek sintaks SQL-nya seperti apa di dalam terminalnya. Nah, di sini untuk sintaks SQL-nya yang lumayan panjang, jadi dia gunakan yang namanya fitur join, yaitu left outer join, yang berelasi berdasarkan kondisi dari foreign key-nya. Ini untuk kondisinya berdasarkan user ID sama dengan profile user ID berdasarkan foreign key yang terhubung atau kolom yang terhubung. Mungkin sekian sedikit penjelasan tentang kegunaan dari hash1 di dalam association one-to-one-nya. Kita ketemu di video berikutnya untuk pembahasan one-to-many untuk model dari kategori dan juga produk. Terima kasih sudah menonton sampai saat ini. Jangan lupa subscribe. See you in next video. Have a nice day. Bye.